bagus banget, maksudnya idenya Kak Mirsya nih buat kopi di rumah, homemade pula, punya produktivitas di dalam rumah gitu, sama orang-orang rumah juga. Betul. Ya kayak ide bagus buat Ramadan. Betul, ya kan. Betul. Hari ini puasa nggak Mbak Nita nih? Alhamdulillah hari ya, ini puasa. Alhamdulillah. Mila puasa kan? Alhamdulillah. Ngantuk banget tadi kayak di jalan. Sedikit, iya. Nah hari ini nih kita mau bahas apa Mbak Nita nih? Hari ini rencananya kita mau bahas tentang empowering woman in business selama Ramadan. Oh, berarti berbau wanita Mbak Nita. Iya, bukan cuma laki-laki yang bisa bisnis kan, perempuan juga bisa. Kita berdua? Iya, contohnya ya. Salah satu contohnya kita. Nah, berarti kita punya narsum yang lebih oke lagi nih, lebih keren luar lagi biasa. nih hari ini. Nah, jadi narsum kita kali ini teman deketku sebenarnya. Kita kenalnya juga di bisnis gitu. Jadi kalau Mila mau belajar bisnis lebih dalam, lebih banyak, mungkin kita bisa langsung tanya sama narsum. Nah ini tuh aku ya Mbak Nita, akhir-akhir ini tuh aku lagi pusing banget sama bisnisku, huru hara. Mbak Nita tahu kan? Kenapa sih? Ya ampun. Nah itu kayaknya kamu mesti ketemu deh sama harus narsum belajar kita kali ya aku ya hari ini. sama karena perempuan ya. Betul, karena bisnisnya tuh beliau udah punya pengalaman yang luar biasa banyaknya. Ya kan? Dari kecantikan. Ada. Boleh terus lah nih. Dari apa namanya butik. Iya, terus event organizer juga. IO, aku dulu IO. Iya kan? Berguru pas gak nih. Tuh? Iya, kita ambil ilmunya dari narasumber kita hari ini yaitu Kak Mirsya. Assalamualaikum Kak. Apa kabar kamu? Ini namanya sama kayak aku kayaknya. Oh iya. Ramadhani. Iya, sama-sama Ramadhani di bulan Ramadan. Amin. Berkah ya buat kita insya Allah. Nah ini makasih banget nih Kak Mirsya. Jadi ini untuk sobat kasih tahu ya, kita lagi di rumahnya Kak Mirsya. Iya betul, kita diundang ke rumahnya Kak Mirsya ya. Terima kasih loh. Ya sih Mbak Nita. Iya, cantik benar. Oke. Nah sekarang kan lagi Ramadan nih Kak. Nah aku pengen tahu karena kan si Mila nih lagi pusing, bisnisnya banyak. Nah berdasarkan pengalaman kakak nih, bisnisnya dari produk apapun ya kan, udah menghuru hara kayaknya, udah banyak nih pengalamannya. Boleh nggak sih di-share ke kita? Boleh dong. Perjalanannya? Iya, perjalanannya seperti apa? Sekali saya bisnis IO dan dekorasi yaitu Balloon Works gitu ya. Tapi semua itu saya mempunyai bekal untuk membuka bisnis tersebut. Yaitu saya mengambil di Amerika itu ada yang namanya sekolah balon untuk mengeluarkan sertifikat namanya itu CBA yaitu Certified Balloon Artist. Oh jadi sekolah balon. Harus karena kalau saya berbisnis itu saya selalu totalitas harus mempunyai basic yang kuat sehingga apa sih gunanya kalau kita mempunyai basic yang kuat, kita bisa ngelakuin apa segala macam. Satu kita mendidik anak buah itu kan sebagai ibadah dan memberi mereka bekal untuk hidup selanjutnya. Kedua, kalau kita kesulitan dengan sumber daya manusianya, kita bisa ngelakuin sendiri. Itu yang paling penting. Jangan terlalu 100% tergantung sama orang. Karyawan gitu. Karyawan, terutama SDM itu, ya kan? Nah, setelah berangkat dari Balloon Works, kemudian saya jadi IO. Waktu itu mall masih sedikit loh, belum ada kayak Senayan City apa segala macam. Belum ada mall-mall besar. Dan alhamdulillah saya pegang semua mall. Pondok Indah Mall saya pegang. Kemudian saya pegang, saya pegang mall loh. Terus saya pegang Plaza Indonesia. Itu juga saya bikin treasure hunt. Jadi anak-anak tuh kita bikin kayak ada tapak-tapak ke toko-toko, jadi memperkenalkan semua tokonya juga terlibat gitu kan. Itu idenya dari kita gitu loh. Jadi kita bikin IO dan sekalian mereka dekorasi balonnya gitu kan. Jadi satu paket. Terus kita juga pegang ambasador mall. Pokoknya semua mall besar di Jakarta ya.
alhamdulillah saya pegang, diberi kepercayaan sama mereka, dan juga kafe-kafe gitu kita juga pegang. Luar biasa. Sebenarnya aku ini sih tertarik yang certified ini loh Kak Mirsa. Itu iya. boleh diceritain nggak dulu tuh gimana Jadi kan latihan ya berarti itu? Jadi kan sebenarnya balon itu, sumber balon bagus-bagus itu kan sebenarnya dari Amerika. Jadi saya tuh tidak bermain balon lokal. Kalau balon lokal itu banyak di balon pohon, badut pohon gitu kan. Nah, saya mau menjadi pionir, saya mau menjadi balon yang terbaik, yang terbagus, dekorasi balon yang terbaik dan terbagus. Akhirnya di Amerika tuh ada namanya juga Balloon Works. Jadi kita ngambil balon-balon itu dari Balloon Works US. Oke. Nah, ternyata dari mereka itu saya baru dapat pengetahuan, dikasih tahu, kamu mau ikutan nggak CBA, ambil gelar CBA. Ya udah, saya berangkat, saya ambil Itu CBA. berapa lama tuh proses? Berapa lama proses edukasi? Jadi kita itu di edukasinya kita dikasih training selama 3 bulan, belajar dulu, seret, tiup, ini apa semua dengan yang cepat, ya kan, kemudian merangkai. Dia ada bikin kayak sculpture gitu, dia punya, kita bikin kayak badut, kita bikin pita dari balon, itu hanya ada di sana loh. Di Jadi US itu betul, dan equipment balonnya itu lengkap di lengkap. sana ya. Jadi saya itu termaksud yang pertama sekali sehingga saya masuk majalah Dewi, balon gift balon yang bisa masukin sepatu di dalam balon yang besar. Masukin sepatu untuk jadi itu ada inflatornya. Kita harus cari majalahnya kayaknya nih. Jadi tuh saya ada bisa masukin sepatu, masukin baju apa, terus di dalam balon besar, terus kita kasih gitu loh. Jadi itu saya masuk karena mereka di sini belum ada yang bisa membuat rangkaian seperti itu. Iya, belum itu. ada Ada sih. tekniknya berarti ya? Betul. Itu bukan selain teknik dari juga kita mempunyai Material bahan. equipment-nya, untuk betul. jadi seperti kayak box besar itu, terus balon besar. Jadi balon besarnya itu ditiup dan lebar daripada mulutnya itu kan besar otomatis. Nah, kalau kita buka, bagaimana caranya supaya kita buka itu balon tetap besar? Jadi itu kan ada alatnya, di sana kan alatnya hebat. Lebih ini. Iya, jadi kita Luar biasa masukin ya. gitu, gampang mudah sekali sebenarnya gitu. Iya, aku jadi makin penasaran nih dari seorang IO yang punya edukasi buat balon, gift di mall-mall besar, sampai hari ini tiba-tiba terjun buat bikin es ceban, kopi ceban. Gimana tuh tiba-tiba ceritanya? Dari seorang IO ya kan, sepengetahuanku juga ada butik sendiri, dari kecantikan juga ada. Tiba-tiba, butik belum ya, coming soon, ya kan, coming soon-nya ada berarti. Coming soon-nya di sini. Iya. Nah berarti makanan dulu nih, sampai ada hampers-nya loh. Pas kan, makanya hari ini kita ke rumah Kak Mirsa sebenarnya mau ambil hampers kayaknya. Udah mau lebaran ya. Iya benar. Nah gimana tuh Kak bisa sampai ke es kopi ceban? Ya, jadi perjalanan kita tuh bisnis pertama dari IO dekorasi, kemudian ke klinik kecantikan. Setelah ke klinik kecantikan, jadi kan kita tuh banyak tantangan-tantangan dan dalam perjalanan bisnis. Dan kita tuh mesti, sometimes kita harus cepat harus mengikhlaskan, ya kan? Sometimes kita harus mengikhlaskan dan melihat bahwa kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk diteruskan, terlalu banyak, bagi-bagi kuehnya tuh terlalu banyak, ya kan? Kemudian saya beralihlah ke klinik. Pertama dulu saya ke salon rambut karena saya sering ngeblow, seneng gitu ya hal-hal kecantikan. Berkembang, lama-lama saya ke klinik kecantikan. Ke klinik kecantikan saya itu karena saya suka kecantikan, saya lagi-lagi saya ambil diploma Ing Sidesco untuk mengetahui anatomi wajah, ya kan, untuk jenis kulit apa semua segala penyakit kulit, kuku, rambut itu kita mesti tahu semuanya. Jadi saya sekolah lagi itu, kemudian saya buka klinik.
Luar biasa. Berarti memang Gitu. penuh dengan ini ya, Iya. pelatihan, Pelatihan, untuk training, Ya, harus. edukasi. itu tuh buat sobat Tuh, kasih tahu ya. benar. Nah, Yang kalau mau buka mulai bisnis, jangan asal-asalan buka Betul. bisnis, harus educate yourself Betul. first, betul baru benar. going Betul. on. Banyak Iya gunanya. kan? Banyak amat gunanya, sangat banyak benar. gunanya. Belajar itu penting. Penting. Ya. Apalagi puasa-puasa belajar, baca-baca lagi, training, ya Betul. kan? Nah ini kalau dari Kamirsa ini mengatur operasional di bulan Ramadan nih bagaimana nih untuk Saya es kopi mengatur Ceban? bulan Iya. operasionalnya, kita balik. Kita bekerja pada saat setelah sahur, kita bekerja, habis itu istirahat, terus kita prepare untuk berbuka puasa. Oke. Itu. Karena kan kalau misalnya kopi, roti itu harus fresh. Iya. Betul betul. Ya kan, kita harus fresh, kita jaga kualitas itu. Jadi setelah sahur tuh kita rata-rata nggak tidur. Justru Justru kita produksi Produksi, betul. sahur. Habis itu kan kita ada waktu untuk Iya, istirahat. iya. Istirahat, habis itu prepare. Prepare sampai untuk buka puasa. Kalau saya balik akan seperti itu. Oke. Aku sebenarnya kepo sih, Mbak Nita, Sobat Kesto ini. Jadi es kopi Ceban ini apa aja? Kopi aja kah atau produknya? Saya ada kopi sama roti gitu loh. Kopinya kita sampai sekarang ini mempunyai 5 variasi ya. Tunggu kopi gula aren, americano, kopi hitam, butterscotch, terus salted caramel sama hazelnut. Kemudian kita punya satu lagi yang andalan juga, teh leci. Teh leci. Oh, teh leci. Untuk Jadi orang yang nggak buat yang nggak ngopi, ngopi, disiapin juga teh leci. Teh lecinya ada. Gitu. Ini homemade ya kak? Homemade. Wow, Terus kalau untuk roti homemade kita loh. mempunyai rasa baru yang original, coklat, keju baru 3 karena memang baru mulai. Baru mulai Roti. itu. iya. Jadi Rotinya resepnya kalau kopi itu apakah Kak Mirsa belajar sendiri untuk apa ya namanya Untuk kalau kopi pembuatan itu? pastinya Blend. Kita belajar dulu dari barista ya. Oke, Kita penting punya ya. kita punya barista. Ada supaya ada nggak secret asal karena kan barista. dalam penggilingan kopi itu kan ada tingkat apa sih kayak kematangannya apa whatever lah seperti itu kan. Kita jadi mesti belajar. Terus kemudian kita mempelajari komposisinya seperti kopinya sekian, gula arennya sekian, creamernya sekian. Itu kita pelajarin. Jadi kalau misalnya baristanya kayak sahur dia nggak ada, ya kita udah bisa ngelakuin gitu loh. Tapi kalau untuk roasted daripada si kopi tersebut masih dilakukan Dengan yang seorang barista. yang pengalaman benar-benar pengalaman. Ahlinya ya. Ahlinya. Itu saya nggak mau ambil alih lah. Oke, karena banyak banget kan. Itu ya kan, penasaran, cum-cum kopi benar. apaan segala macam. Iya, Aduh, karena gitu. iya betul. Pusing. Kalau kayak kopi Baru itu tahu. harus penciumannya Iya, harus tajam. kan gitu kan, dia tahu Nggak gitu. sembarangan. Karena kopi itu ada banyak kan Ada macamnya, banyak. Kak. Pelan-pelan Gitu. nanti menuju on the way kan ini kan masih baru. Tuh on the way ada Tetap lagi itu berarti harus nanti on the tetap. way saya akan pelajarin juga. Oke, nah aku penasaran nih, aku kan orang di dunia teknologi ya ceritanya gitu kan. Nah ada nggak sih teknologi yang dipakai atau pemasarannya kayak gimana nih kak di Kopi Ceban? Karena aku search, aku pikir kan ada store-nya atau tokonya. Ya. Wah ternyata homemade dan lain-lain itu gimana? Ada Saya kan kesulitan sendiri nggak buat pemasaran itu? insya Allah enggak sih, karena kan kita memang di zaman sekarang ini ada Instagram, Oh, pakai berarti ada Facebook, Instagramnya. Iya. Oh, sosial medianya udah Sosial ada medianya ya? kita udah ada, kemudian juga ada biasa. TikTok. Oh, ada TikTok juga. TikTok tuh cepet kan? Iya, betul. TikTok, Facebook, IG, terus kemudian kalau untuk yang lainnya kita pakai ada melalui GoFood kan juga ada. Oh iya, berarti udah bisa diorder di GoFood Iya, sama ada GoFood, Shopee terus Food. GrabFood, GrabFood. Shopee. Oke, Shopee Food. Berarti teman-teman udah bisa order Order lewat situ bisa, ya, di iya. GrabFood, di GoFood, ya kan, sama di Shopee Food juga. Luar biasa loh. Berarti nih kalau dari Kak Mirsa nih, tantangan terbesar dalam berbisnis tuh apa sih Kak Mirsa? Tantangan yang terbesar Iya. pertama adalah persaingan yang ketat ya. Kemudian keuangan dan pembiayaan. Gitu. Kemudian juga SDM. 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 Itu Terus mengelola SDM ya. SDM itu saya rasa sih kayak misalnya tuh ada juga branding awareness seperti Iya, itu. Tapi betul. kalau menurut saya ya paling berat itu adalah mengatur SDM.
Kenapa Betul. tuh? Dari Setuju nggak? Betul banget sih. Setuju nggak? Setuju, aku setuju banget. Setuju nggak? Setuju Benar, banget. benar. SDM. Sebagai kita Uang, businesswoman ya pembiayaan, apa semua itu kita bisa cari. Kita bisa Investor cari. kita bisa cari, apa semua kita bisa cari. Iya. Tapi kalau SDM itu amat sangat sulit. Itu ada pengalaman tersendiri nggak Kak Mirsa? Apa gitu? Saya punya tantangan? pengalaman. Jadi Gimana gini tuh? ya, itu pahit sih. Kayak kita juga Pengalamannya benar. Kayak kita semua punya Itu pahit pengalaman sih. ya dengan SDM. Jadi waktu Jadi saya gimana tuh? mempunyai klinik. Oke. Jangan-jangan makanya beralih kopi karena punya rasa pahit, jadi dicintain di situ. Iya. Kayaknya gitu. Iya, Jadi waktu saya punya klinik itu, saya kerjasama dengan saya membuka suatu terobosan untuk facial yang datang-datang ke rumah. Home service Ya gitu kan, ya? home service. home service. Home service. Pada saat itu Gojek mempunyai terobosan, dia punya Gojek itu kan? Iya, Ya, beauty, kan? iya. Gojek dia Iya. online. Iya. Betul. Nah, terus saya datanglah ke sana, saya ajak mereka kerjasama. Oh iya bagus banget itu ya. Jadi bisa main pad di rumah, gitu. Facial, terutama facial itu kan susah. Kalau main pad mungkin dari salon-salon sudah mengadakan itu, tapi kalau facial itu belum ada sama sekali. Kerjasamalah saya dengan pihak Gojek yang dinamai dengan GoGlam. Di situ saya merekrut karena saya pegang Jakarta, karena saya the one and only yang membuka facial online itu yang bernama GoGlam. Jadi saya merekrut semua. Siapa saja saya rekrut, mau dia yang penting punya keinginan Iya. Untuk belajar. Untuk belajar. Ya? Benar itu. ya kan, yang penting Betul. pun itu. Mau helper atau pembantu rumah tangga juga nggak masalah. Itu saya didik sampai menjadi pinter. Kita kasih grooming, kita panggilin juga dokter untuk mendidik mereka semua segala macam, which is everything free. Wow. Ya kan? Free untuk Free. training ya. Itu sebagai free saham training. saya, modal. Modal saya untuk membuka si GoGlam itu, Gojek juga memberikan modal uniform, seragam, aromaterapi, tasnya, semuanya lengkap. Dari saya produk, Ya. karena produk sama SDM-nya. Kalau produk itu kan, karena produk itu akan dipakai untuk masyarakat luas, pastinya kan kita harus produk yang aman. Betul. Terus kita kalau bisa sebisa mungkin yang BPOM supaya Iya, kita tidak BPOM, mendapatkan tuntutan dari Iya. dari klien, dari customer, ya kan. Nah, itu pertama-tama kita cuan. Ya kan bunyi Kan terus, kan bunyi viral, kan, iya, bunyi itu bunyi dulu gitu kan. Iya dulu. Tapi lama-lama, ya kan, Ternyata ini di balik GoGlam. lama-lama kok turun. Pihak Gojek juga kok pusing gitu. Ini kok kok turun. Ternyata itu lagi-lagi SDM-nya pinter. Jadi kayak misalnya dipanggil, Bu, daripada susah melalui telepon saya aja langsung ya gitu. Personality-nya, SDM-nya ya. Itulah makanya ternyata saya ya. bilang paling susah itu adalah SDM. Maintenance SDM-nya yang memang harus Ya kan, kita Padahal harus udah ya. di training ya Kak. Iya Mirsa. dong. di training free, Nah, ya kan, semuanya. dapat edukasi, kitnya Mereka dikasih, sampai Kitnya mereka punya- dikasih, Yes, coba sampai semuanya. mereka punya skill. Tapi nggak apa-apa, lagi-lagi di bulan Ramadan ini saya anggap semua itu sebagai ibadah. Iya, Pasti di suatu titik mereka juga nggak akan lupa bahwa Ibu Mirsya Ramadhani mengajarkan saya, mengangkat derajat saya dari seorang pembantu menjadi seorang beautician. Masya Allah, Iya, alhamdulillah, Alhamdulillah ya. alhamdulillah punya tabungannya nggak? betul. Betul, Iya, di baik. balik semua Ada itu kan pasti hikmahnya ya, ada pasti. hikmahnya. Kita syukuri Buat pelajaran gitu. juga buat apa Benar. orang-orang, buat kita juga Iya. gitu. Jangan dalam proses pernah bisnisnya. merasa bahwa sebel atau kesel atau apa. Udah kita udah capek-capek ngedidik deh keluar gitu, nggak apa-apa, itu ibadah kita. Benar banget sih itu. Iya, benar Harus banget. ikhlas dulu ya. Ikhlas, Kak. makanya saya bilang ikhlas. Ikhlas. Oke, jadi bisnis yang lain akan datang dengan Akan datang dengan sendirinya. Nah, ngomongin bisnis lain yang akan datang nih, ya kan tadi udah di-mention tuh gitu. Akan ada butik, akan ada bisnis-bisnis yang lain gitu. Oh, bukan Nanti- butik, Oh, baju bukan baju butik. nih kayak yang saya baju. pakai ini. Oh, jadi udah dipakai duluan nih. Baju Aduh, produksi. boleh nih. Oke, boleh nih. Udah beli baju lebaran belum Mbak Nita? Iya, belum nih. Pas kan? Pas berarti kita datang ke rumah kamu tuh pas gitu. Jadi Pas nanti dapat baju satu-satu.
Ganti baju dulu apa gitu ya? Iya, aku penasaran. Nah, nanti bajunya apakah akan dikombin dengan si kopi atau ada kolaborasi kah atau seperti apa? Enggak, baju gitu? sih berdiri sendiri gitu. Oke, berarti akan ada bisnis-bisnis yang lain ya Kak. Wow, luar biasa. Baju akan berdiri sendiri. Sekarang ini brandednya tuh namanya saya kerjasama sih, kerjasama. Brandednya tuh mereka udah punya branded namanya Arum. Arum. Iya, aku Jadi kita akan udah pernah ya. Jadi kita akan membesarkan si Arum itu gitu. Luar biasa. Gitu, Nanti boleh lah kita rencananya. bantu-bantu ya. Kita bantuin ya. Kapan dia tinggal Iya, kita tinggal kata-kata kami saja ya kalau gitu. Nah, luar biasa loh. Banyak ya ternyata bisnisnya Kamirsa ini dengan pengalamannya yang wah luar biasa, sampai sekolah, edukasi, setiap mau jalan bisnis harus belajar dulu. Sekolah. Jadi nggak sembarangan ya kan. Berarti sekarang yang bikin Kamirsa produktif itu fokus dengan kopi ceban ini ya? Iya, sekarang. Produktivitasnya dari pembuatan kopi saat sahur di bulan Ramadan ini terus. Iya, soalnya tadi aku dengar dari anaknya Kamirsa katanya SDM-nya tuh sekarang pakai orang-orang yang ada di dalam rumah gitu. Benar nggak nih? Benar. Luar biasa loh. Benar, Ya pakai kan? orang-orang dalam Strategi rumah. sebenarnya. Jadi orang yang dalam rumah itu juga mempunyai suatu peningkatan bahwa mereka bisa memproduksi kopi, bisa bikin kopi, bisa gitulah. Jadi ngerti packaging, ngerti terima GoFood. Ya kan? Luar biasa loh. Iya, jadi punya pengalaman juga. Jadi mereka bukan cuma Kita di rumah tingkatkan aja mereka ya kan? bisa lihat IG, jadi pinter. Iya, betul. Oh, bisa pakai Instagram juga. Iya, bisa lihat IG. Pokoknya rumahnya Kak Mirsa ini namanya IG udah Bu banyak gitu. deh. udah pinter semuanya ya orang rumahnya ya. Wow, luar biasa. Keren nih. banget Keren sih. ya. Kalau dari Kak Mirsa ini kan berarti kan banyak kegiatannya nih. Gimana sih cara memanage waktu Kak Mirsa? Jadi khusus untuk bulan Ramadan itu karena ini juga suatu usaha usaha rumahan, saya juga meminimize untuk keluar. Jadi kalau hal-hal yang nggak penting, saya lebih fokus ibadah dulu untuk di bulan Ramadan ini, sekaligus juga mengawasi produksi di dalam rumah. Gitu. Sebisa mungkin mengurangi kegiatan nggak penting. Iya. Itu Jadi betul yang sih. nggak penting-penting dikurangin dulu selama Ramadan ya. Makanya bagus banget, maksudnya idenya Kamirsa nih buat kopi di rumah, homemade pula, punya produktivitas di dalam rumah gitu sama orang-orang rumah juga. Betul. Ya kan, ide bagus buat Ramadan ya kan. Betul. Jadi bisa banyak fokus ibadah Iya, kan ya. fokus ibadah, produktivitasnya juga meningkat, tapi tetap di dalam rumah gitu. Nggak huru-hara. Gitu, tetap ya produktif. Terus aku penasaran kan dengan semua pengalaman atau bisnis, menurut Kamirsa networking itu penting nggak sih Kak? Networking amat sangat penting ya. Amat sangat penting ya. Networking amat sangat penting. Karena gini ya, pada saat saya melaunch produk ini kopi ceban, kan masyarakat luas kan belum tahu rasanya seperti apa. Benar nggak? Mereka kan terus untuk nyoba-nyoba, kan zaman sekarang nyoba tapi mesti keluar duit, males lah ya kalau nyoba gratis. Mereka pasti nggak suka. Jadi yang mau nyoba pertama itu siapa? Teman ya. Nah, Orang terdekat ya. orang terdekat. Oh, iya Tertolong oleh orang-orang terdekat, teman kita, network kita. Betul. untuk kasih kita trust testimony. Betul. Itu amat sangat penting, makanya saya Penting. bilang. Wah, luar gitu. biasa. Networking Jadi ya. kalau Mila nanti pusing sama bisnisnya, boleh deh tanya-tanya sama Tanya-tanya. Kamirsa ya bener kan. banget. Mungkin dapat testimoni yang banyak loh. Iya kan? Bisa kumpulin testimoni. Iya, kumpulin testimoni, kumpulin edukasi juga, ilmu dapat juga, pokoknya paketnya lengkap. Tapi kayaknya kalau Kak Mirsa nih di Instagramnya aku lihat aktif di komunitas ya. Iya, Atau betul. apa nih? Aktif di sebuah komunitas yang beraneka macam ragam gitu ya. Kita perlu jadi kita
bisa belajar dari misalnya kita masuk komunitas yang bergerak dalam F&B juga, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu, bisa bertukar pikiran gitu kan, seperti itu. Terus kita mesti pilih komunitas yang banyak lah gitu loh. Kalau untuk kita membuka suatu usaha, kita harus masuk komunitas-komunitas yang menunjang usaha kita. Itu. Iya, tadi aku juga ngobrol sama anaknya Kamirsya, ternyata dia juga salah satu ketua komunitas ya Kak. Oh iya. Apa itu gitu kan? Mungkin nanti kita undang juga dikasih tahu Michelle ya. Aku sih tahu boleh nggak itu. nih? Boleh nggak? Organisasinya tahu aku kayaknya. Oh tahu ya. Nah kayaknya masih Udah harus kepoin minta tadi. izin nih sama mamanya boleh atau enggak gitu. Itu Boleh dong. bisa jadi salah satu insight kita juga ya di kasih ilmu buat semua teman-teman dikasih tahu official bahwa networking, komunitas atau organisasi itu penting banget ya, karena buat edukasi diri kita sendiri, datangnya, sharingnya macam-macam dari mana-mana aja. Betul. Benar nggak Mil? Betul banget itu. Iya. Nah ini nggak kerasa nih, udah mau maghrib nih. Iya ada benar ya. ngaji-ngaji. Oh, iya. Udah dengar suara aja, ya ampun. Kayaknya baru sebentar nggak sih kita ngobrolnya? Kayaknya masih banyak yang mau aku kulik sih sebenarnya. Oh iya, sebenarnya bener aku banget. kepo sama hampers ini sih. Iya benar. Nah ini gimana nih Kak Mirsa? kalau mau Maksudnya- order gimana nih Kak Mirsya? Kan kalau order kan kita Hampers, bisa iya. ada di IG-nya bisa langsung sama bisa melalui WhatsApp-nya kita juga udah Oh, punya ada bisa WhatsApp gitu juga bisnis ya? WhatsApp-nya kita punya gitu. Oke. Ini ada berapa paket nih Kak Mirsa untuk hamper? Kita punya 4 macam 4 ya? hampers. Tuh. Oh, 4 macam hampers. 4 macam hampers. Kalau isinya bisa di Isinya mix and jadi match lah, bisa di mix. Jadi kita ada hampers yang isinya kopi beraneka macam, 5 macam kopi itu. Kemudian kita juga mempunyai hampers yang roti only. Terus kita juga mempunyai hampers yang kopi dan kue-kue kering. Kue-kue ini ya, Kue-kue kayak kering, ini ya, ya, kayak kue-kue gini. kering. Jadi ada nastar, ada lidah ya standar lah ya, nastar, lidah kucing, terus sama kastenges. Yang nggak standar itu adalah kuenya tuh pasti enak banget. Oh, yang nggak standar kuenya pasti enak banget gitu. Aku Kuenya tahu pasti sih, enak banget. Oke, baik. Apa price listnya gitu. Price listnya gimana tuh? Cek IG-nya langsung Oh, aja. jadi Price listnya sih nggak terlalu mahal ya. Kita mulai dari 299 sampai ke 599. Nggak terlalu mahal. Iya dong. Iya, affordable banget. Iya dong. Packagingnya semua udah lucu. Iya, Packagingnya lucu ya. Tuh lihat. Yang itu tuh aku suka tuh yang itu. Ceban. Inilah. Ceban 10.000 kan ya? Pinky. Karena harganya 10.000 per cup. Bener nggak Kak? 10 harga per cup itu 10.000. Oke. Kalau 10.000 pokoknya 10.000 sampai tidak sampai 20.000. Jadi ada yang 10.000, yang basic tuh original 10.000. Terus kayak misalnya butterscotch, hazelnut, Iya. atau karamel itu 18.000. Oh, Gitu. berarti start Affordable banget ya. Start from. Ceban. Iya. Ceban. Kopi Yang hitamnya 10.000. Kopi hitamnya 10.000. Kopi hitam kayak americano ya? Iya. Americano. Espresso americano gitu. Tehnya juga 10.000 teh leci. Coba lah ya. Jadi ada 3 udah mau buka puasa Mbak Nida. Ini dia udah pegang-pegang hampers aja loh. Udah Aku nggak teh sabaran teh dia. leci aja sih kayaknya. Oh iya. Oke, aku nyobain deh nanti semua kopinya. Penasaran kan buat buka puasa nggak ada kopinya. Nah, Kak Mirsya, Terima kasih. kalau yang mau pada order kemana nih Kak Mirsya? Mungkin Ordernya bisa langsung ke IG. Mana nih? Kopi es kopi Ceban. Oke. Instagramnya jangan lupa di Instagramnya. follow di es kopi Tunggu ya, aku Ceban kok jadi ya? lupa. Ya, Benar. es kopi Ceban. Es kopi Ceban. Es kopi Ceban. Gitu. Kemudian juga Sini kita ya. punya nomor teleponnya 085. Ini berapa ya? 085 13 29 Ya, itu. Jadi buat teman-teman yang mau cari hampers, yang mau ngopi, boleh di follow Instagramnya es kopi Ceban di sini. Mungkin kalau mau bukber di Iya, rumah, mau bukber di rumah, siapin bingung, kopi-kopi, kopinya minuman, sat-sat, dah sat-sat. es kopi Ceban lah. Iya udah gitu deh. Apalagi kalau bingung nyari hampers ya udah lah sini aja sekalian lah. Gitu. Ya kan udah paket, ada cookies, ada roti, ada kopi. Betul. Iya Habisin kan? lagi nggak sih? Iya. Pasti bikin lagi gitu. Terima kasih Kak Terima Mirsa. kasih banyak ya Kak Terima Mirsya, kasih. kita udah diundang, udah dikasih ilmu,
udah semua deh satu paket semuanya ya. Udah dikasih mampir juga di sini. Iya, mampir ke rumahnya bersilaturahmi. Gitu buka puasa juga kayaknya buka puasa juga kayak di sini orang-orang ya kan. Oke, jangan lupa untuk sobat kasih tahu follow, subscribe, like, share, komen. YouTube-nya kasih tahu official dan jangan lupa follow Instagramnya Check It Labs Indonesia di sini. Dan es kopi ceban. Es kopi cebannya jangan lupa. Es kopi itu yang wajib, ya kan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka teman-teman semua.